Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat kelas 6? Alhamdulillah Ibu doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar kembali bersama Ibu. Kali ini kita akan belajar tentang adaptasi makhluk hidup. Pada pembelajaran ini banyak sekali yang akan Ibu jelaskan. Disimak dengan baik video pembelajaran ini ya. Kalau belum paham, boleh diulang-ulang video pembelajaran ini. Semangat! Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita dari mengenal pengertian adaptasi. Adaptasi adalah suatu kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan keadaan dirinya dengan lingkungan tempat tinggalnya. Tujuan adaptasi makhluk hidup adalah yang pertama untuk melindungi diri dari serangan musuh atau predator. Yang kedua untuk memperoleh makanan. Yang ketiga untuk kelangsungan hidup. Berikutnya kita akan menjelaskan jenis adaptasi pada hewan. Jenis adaptasi pada hewan dibagi menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan yang terakhir adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi disebut juga adaptasi bentuk tubuh. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh dan struktur tubuh luar makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contoh adaptasi morfologi: 1. Kaki katak berselaput. 2. Kaki bebek yang berselaput. Ketiga, berbagai bentuk paruh burung. Berikutnya adalah adaptasi fisiologi, disebut juga adaptasi pada fungsi bagian tubuh tertentu. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi alat tubuh bagian dalam pada makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contoh yang pertama, ekolokasi pada kelelawar dan lumba-lumba. Yang kedua, hewan berdarah panas. 3, kita akan menjelaskan adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Contohnya, 1. Gurita dan cumi-cumi melakukan penyemprotan tinta hitam. Yang kedua, beruang melakukan hibernasi. Yang ketiga, bunglon akan mengubah warna kulitnya sesuai lingkungannya. Kemampuan bunglon mengubah warna kulitnya ini disebut dengan mimikri. Berikutnya kita akan menjelaskan jenis adaptasi pada tumbuhan. Jenis adaptasi pada tumbuhan pun dibagi menjadi 3. Yang pertama, morfologi. Kedua, fisiologi. Ketiga, tingkah laku. Adaptasi morfologi sama halnya seperti adaptasi hewan. Adaptasi morfologi pada tumbuhan sama disebut juga adaptasi bentuk tubuh. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh dan dapat dilihat karena tanaman memiliki ciri khusus yang tampak. Contoh, yang pertama, xerofit, yaitu tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kering. Contohnya, kaktus. Yang kedua, hidrofit, yaitu jenis tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan berair. Contohnya, teratai. Yang ketiga, higrofit, yaitu tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan lembab. Contohnya adalah tumbuhan paku dan lumut. Berikutnya kita akan menjelaskan adaptasi fisiologi pada tumbuhan. Adaptasi fisiologi pada tumbuhan disebut juga pada fungsi bagian tubuh tertentu. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi alat tubuh bagian dalam pada makhluk hidup terhadap lingkungannya. Tumbuhan bisa mengeluarkan enzim tertentu dalam rangka beradaptasi dengan lingkungannya. Contoh yang melakukan adaptasi fisiologi adalah yang pertama, pohon pisang mempunyai daun yang lebar serta tipis yang dilapisi oleh zat lilin untuk mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua, agar bisa bertahan hidup di daerah perairan, pasang surut pohon bakau mempunyai akar gantung yang fungsinya untuk pernapasan.
Yang terakhir yang akan kita bahas adalah adaptasi tingkah laku pada tumbuhan. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian tingkah laku makhluk hidup sesuai dengan kondisi dan keadaan lingkungannya. Contohnya, nomor 1, pada saat musim kemarau kita sering melihat pohon jati menggugurkan daunnya. Yang kedua, gerakan mengatupnya daun-daun putri malu terhadap rangsangan atau jika kita sentuh. Yang ketiga, daun jagung akan menggulung jika udara sangat panas. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan materi adaptasi makhluk hidup telah selesai. Mudah-mudahan dapat mempermudah kalian dalam memahami materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.